Ya berarti presiden ini nggak layak. Memiara buzzer, miara ini kan ini bukan rahasia lagi. Presiden merasa semua yang dilakukan ini menurut dia adalah benar. Berarti presiden ini memang akan menghadapi seluruh permasalahan, yaitu ketidaksukaan rakyat yang akan terakumulasi, yang akan membesar. Ya sebaiknya mundur. Wah, ya itu sebenarnya. Iya, sebaiknya mundur. Ini negara-negara besar, itu kasihan. 270 juta lebih rakyat sudah ini. Final say untuk mengatakan sebaiknya mundur. Lebih baik mundur. Soeharto, almarhum, 32 tahun. Iya. Dengan legowo dia menyatakan mengundurkan diri. Dan Anda jangan klaim semua rakyat ya. Yang menginginkan Jokowi mundur itu tidak semua rakyat. Hanya kelompok Anda aja. Kelompok Petamburan CS tuh. Hanya berapa gelintir. Yang dulunya juga memang nggak memilih Jokowi gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ketika mereka tetap ngotot menuntut Presiden Jokowi mundur, sebetulnya saya pengen ketawa, terbahak-bahak. Apalagi dengan alasan-alasan yang cukup tidak masuk akal. Ya. Salah satunya itu yang menjadi tuntutan aksi 4.11 kemarin. Karena urusan ijazah Presiden Jokowi yang dituduh Bang Tri sebagai ijazah palsu. Nah kemudian Yusuf Martak ini diwawancarai oleh Refli Harun. Dia mengatakan hal yang sama, menuntut Presiden Jokowi mundur. Bahkan dia bandingkan dengan mundurnya Soeharto. Bagaimana Soeharto legowonya pada saat itu. Kalau mau dia bisa nggak mundur. Oke. Apple to apple nggak? Kepemimpinan hari ini kemudian dibandingkan dengan kepemimpinan Soeharto. Gerakan, aksi mahasiswa maupun buruh maupun ormas keagamaan. Apple to apple nggak? Sama nggak? Sekarang dan dulu aksinya. Jelas jauh berbeda. Oke. Kita simak dulu apa yang dikatakan Yusuf Martak nih ya. Dia nggak memilih, nuntut pengen Jokowi mundur lagi. Somplak nih orang. Ya berarti presiden ini nggak layak. Kan begitu. Nah karena apa? Ya mungkin menurut saya ya kan. Beliau pernah memimpin di sebuah kota ya kan di Solo. Ya kan terus pindah ke Metro, ke DKI. DKI kan baru cuman sekian tahun. Belum menguasai keadaan sudah menjadi RI1. Nah disinilah dia merasa dinina bubukkan dengan pemain-pemain di kanan kirinya ring satunya semuanya bermain. Iya kan memiara buzzer miara ini kan ini bukan rahasia lagi. Buzzer setelah buzzer mulai menghujat sana sini langsung diajak makan bareng sama beberapa oknum-oknum di ring satu ya kan. Ya jenderal-jenderal merah lah kalau saya bilang lah. Nah ini bagaimana kalau negara sudah dikelola? Setahun yang lalu saya selalu bilang bahwa negara ini dikelola dengan manajemen pemerintahan yang sifatnya seperti preman, seperti gangster. Nah ini kenyataan sekarang. Jadi so what? Kalau memang begitu, apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Ustadz? Ya kalau seandainya presiden merasa semua yang dilakukan ini menurut dia adalah benar, berarti presiden ini memang akan menghadapi seluruh permasalahan, yaitu ketidaksukaan rakyat yang akan terakumulasi, yang akan membesar, yang berakibat nanti akhirnya ini di jalanan kan akhirnya ini kan tidak kita inginkan. Kalau memang menurut saya, kalau memang presiden ini memang sudah memahami semua, contoh kayak kasus masalah BBM, kenapa harus bersikukuh? Kenapa tidak berpikir bagaimana apa salahnya menurunkan BBM? Kan sudah banyak pakar-pakar yang menyatakan bahwa itu tidak tepat, semua alasan-alasan yang dikemukakan tidak layak lah untuk dijadikan alasan naiknya BBM. Tapi tetap aja tidak punya sensitivitas tinggi. So what? Jadi? Ya sebaiknya mundur. Wah, ya itu sebenarnya. Iya, sebaiknya mundur. Ini negara-negara besar, itu kasihan. 270 juta lebih rakyat sudah ini. Final say untuk mengatakan sebaiknya mundur. Lebih baik mundur. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada, ya tidak hanya karena sentimen sehari dua hari ini, final say-nya kata terakhirnya lebih baik mundur ya. Soeharto, almarhum, 32 tahun. Iya. Dengan legowo dia menyatakan mengundurkan diri. Kalau Soeharto mau melakukan perlawanan saat itu bisa kok. Iya. Panglima tertinggi angkatan bersenjata semua di bawah beliau. Jadi
Ya sebenarnya itu sobat era sekalian, kadang-kadang susah juga kan, kita harus berpirau melawan ombak, tetapi artinya final say-nya adalah soal leadership atau kepemimpinan itu adalah soal trust, kepercayaan. Kemampuan tentu ya, tetapi kalau kepercayaan sudah tidak didapat lagi, sudah tidak punya, ya dua kemungkinan, diminta mundur atau legowo mundur begitu kan. Ya, alasan tuntutan mundur karena salah satunya kenaikan BBM. Dia bandingkan dengan masa Soeharto, bagaimana Soeharto legowonya. Mundur. Beda loh gerakan aksi mahasiswa. Kalau kita melihat mahasiswa, dulu itu benar-benar kompleks. Seluruh mahasiswa itu aksi turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Karena krisis, pokoknya krisis banget. Dan sekarang mahasiswa masing-masing ya aksinya, bahkan ada mahasiswa yang menolak, bahkan ada mahasiswa yang menolak aksi mahasiswa, kemudian ormas keagamaan lah. Misal yang menuntut mundur itu kan hanya FPI, kelompok 212 lah, PA 212. Yusuf Martak dan kawan-kawan yang dulu juga dia nggak memilih Jokowi gitu loh, yang dulu juga dia nggak memilih Jokowi. kan aneh nggak memilih, menuntut sekarang mundur. Itu kan karena kesakitan, karena pilihannya nggak menang kan gitu kan. Kalau misal yang menuntut Presiden Jokowi mundur, PBNU misalnya menggerakkan seluruh kadernya untuk aksi demonstrasi menuntut Jokowi mundur, ya rasional. Karena banyak dari kader Nahdlatul Ulama dulu memilih Jokowi. Karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan hari ini, maka menuntut mundur. Wajar kalau seperti itu. Wajar karena dia yang memilih, ya kadernya yang memilih, dan kemudian tidak dipercayai sekarang, dan kemudian yang dipilihnya nggak benar, wajar nuntut mundur. Ini kan memilih enggak, nuntut mundur. Ini kan ambisi politik itu namanya tuh. Ya, ini namanya ambisi politik, ambisi kekuasaan yang sangat luar biasa, ambisi kebencian. Ya, yang kemungkinan kita simpulkan itu, mereka itu hanya ambisi aja. Dan kalaupun mundur, siapa yang akan menjadi penggantinya? Misal mundur nih, terjadi mundur Jokowi, siapa yang akan menjadi penggantinya? Kalau yang menjadi penggantinya juga bukan kelompok mereka, mereka tetap akan menuntut mundur kok. Sebelum Anies Rashid Baswedan mimpin, mereka tetap akan menuntut presiden siapapun itu yang bukan dari golongannya untuk mundur. Kan gila. Tunggulah kita bertengkar secara sehat di 2024 lah ya. Buzzer segala macam diomongkan. Padahal jelas-jelas kemarin Musni Umar tuh pamer buzzer Anies Rashid Baswedan. Halo. Itu kan pamer buzzer Anies Rashid Baswedan. Tim medsos buzzer tuh. Refli Harun juga buzzer Anies tuh. Yang mengendorse Anies kan sama aja. Kemarin saya sudah tayangkan bagaimana Mahfud MD merespon orang nuduh bahwa ada buzzer pemerintah. Kalau Rocky Gerung gimana? Rizal Ramli gimana? Saididu gimana? Rocky Gerung, Refli Harun saya tambahkan tuh. Gimana tuh? Musni Umar gimana tuh? Buzzer anti pemerintah? Enggak kan? Kan disebut buzzer kan mereka, tapi disebut pahlawan. Dan Anda jangan klaim semua rakyat ya. Yang menginginkan Jokowi mundur itu tidak semua rakyat, hanya kelompok Anda aja. Kelompok Petamburan CS tuh hanya berapa gelintir. Yang dulunya juga memang gak memilih Jokowi gitu loh ya. Nikmati ya kesakitan kalian. Lain kali memilih presiden yang benar, yang akan jadi, ya, yang akan jadi, yang pasti jadi, supaya Anda punya kewenangan untuk mengontrol dia dan Anda punya hak yang lebih besar untuk menuntut dia mundur kalau gak benar gitu loh. Sekarang pilihannya kalah, bahkan sudah jadi menteri,
Wah, sakit hatian terus dirawat, kebencian terus dirawat. Bahkan menuntut untuk mundur. Ini kan Gusti. Ya meskipun semua rakyat punya hak untuk mengajukan mundurnya Presiden Jokowi, ya karena secara etika, secara moral memilih enggak, menuntut mundur iya. Anda siap saja kalau misal sekarang pendukung Jokowi demo dan pendukung Petamburan demo, saya yakin tuh nggak bakalan mereka itu nggak bakalan 1, berapa persennya dari pendukung Jokowi. Jadi rakyat itu masih menginginkan Jokowi mimpin, kecuali kelompok rakyat Petamburan dan kawan-kawannya itu yang berapa gelintir lah ya. Kayak itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kasihan, jangan terus rawat kebencian. Sudah tua Pak Yusuf Martak. Harusnya mempertimbangkan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.